Oke, halo. Perkenalkan nama saya Iwan Agus Dharma Putra dengan NIM 250551047. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan algoritma membuat atau menghitung luas bangunan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, jadi seperti flowchart yang sudah dibuat sebelumnya, di sini saya akan mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Oke, jadi langsung aja kita akan masuk terlebih dahulu ke algoritmanya. Di sini saya sudah meng-recreate flowchart-nya sesuai dengan algoritma yang akan kita kerjakan nanti. Oke, jadi akan saya jelaskan terlebih dahulu flowchart-nya sebelum kita masuk ke implementasinya di C++. Oke, jadi yang pertama di sini kita mulai. Setelah kita mulai, kita akan meminta user untuk memasukkan inputnya. Jika dia inputnya 1, maka dia akan ke sini, terus input 2 akan ke sini. Oke, jadi jika user menginputkan 1, kita akan membuat program untuk menghitung segitiga. Kemudian jika user menginputkan 2, kita akan menghitung persegi panjang. Namun, jika tidak ada antara 1 ataupun 2 itu, kita akan menampilkan input tidak valid. Oke, seperti itu ya. Jadi, pertama kita cek apakah inputnya 1. Jika inputnya 1, yes, maka dia akan meminta kepada user agar menginputkan alas dan tingginya. Setelah dia menginputkan alas dan tinggi, dia akan melakukan proses, yaitu menghitung luasnya. Luas dari segitiga yang akan dihitung itu. Jadi rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Kemudian akan ditampilkan. Setelah ditampilkan, oke, ini kita akan lanjut dulu ke pilihan kedua ya. Ini nanti. Oke, jadi setelah misal nih, dia menginputkan 2 sekarang. Tadi kan udah 1, sekarang 2. Nah, input 2, set sampai sini, dicek input 2. Oh yes, maka user akan diminta untuk menginputkan panjang dan lebar. Kemudian, sistem akan menghitung panjang dikali lebarnya, yang akan menghasilkan luas. Kemudian, jika user menginputkan selain 1 dan 2, maka akan memunculkan input tidak valid. Seperti itu, input tidak valid, kemudian akan lanjut lagi ke bagian input ini. Maka user akan diminta melakukan input lagi seperti itu. Jadi, semisal usernya sudah menginputkan dengan benar, pilih 1 atau 2, maka akan lanjut sampai sistem akan menghasilkan luas. Kemudian, setelah mengoutputkan luas, sistem akan menanyakan lagi apakah user mau menghitung lagi atau tidak. Jika tidak, maka program akan berakhir. Namun jika user ingin menghitung lagi, maka dia akan masuk ke inputnya lagi seperti itu. Oke, jadi segitu saja untuk penjelasan tentang algoritmanya. Sudah saja kita akan mengimplementasikannya di kode program. Nah, di sini saya menggunakan Programmis untuk membuat kode programnya. Oke, kita live code ya. Oke, langsung kita masuk ke pemrogramannya. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan yang namanya itu deklarasi lagi, agar kita tidak perlu ngetik-ngetik std ini. Nah, oke, caranya adalah using namespace std. Jadi kita sudah tidak perlu menambahkan std 2.2-nya lagi. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita akan membuat perulangannya terlebih dahulu ya. Oke, jadi kenapa kita harus membuat perulangan? Karena kalau kita lihat di sini, kita akan mau membuat sebuah sistem di mana user akan diminta untuk menginputkan yes atau no nantinya untuk mengecek apakah dia akan mengulang atau tidaknya. Nah, kalau di bahasa pemrograman itu memang bisa, namun caranya agak sulit. Maka dari itu kita akan melakukan perulangan, di mana yang pertama kita akan melakukan deklarasi variabel. Deklarasi variabel boolean, bool ulang dengan true. Nah, jadi yang pertama maksudnya di sini adalah ketika ulang ini masih true, maka dia akan terus mengulangi semua kode program yang ada di sini sampai nanti
dia akan melakukan pengecekan lagi di sini, dan ketika user menginputkan no, maka perulangan ini atau bool ulang ini dia akan menjadi false. Nah, ketika false, maka semua kode program yang ada di sini tidak akan dijalankan kembali atau programnya berakhir. Seperti itu. Oke, langsung aja kita bikin kondisi while-nya. While jika bool ulang, maka apa yang akan kita lakukan? Oke. Di sini kenapa saya cuma bilang ulang aja? Karena pada sistemnya, ketika kita memasukkan sebuah variabel, dia ini akan otomatis mengecek apakah dia true atau false, itu aja. Jadi, semisal saya ketik ini aja, maka sistem akan mengecek apakah dia benar atau salah. Jika benar, akan dilakukan kode program yang ada di dalam kurung kurawal. Oke, lanjut. Sebelumnya kita akan membuat seperti banner dulu. Jadi kita kita masuk ke intinya sekarang. Kita akan membuat kondisi perulangan. Nah, jadi kita akan masuk ke kode programnya. Pertama kita akan meminta user untuk menginputkan 1 atau 2. Jadi kita buat kodenya. Di sini saya mau bikin variabel dulu untuk menampung inputnya. Dengan ini value atau input lah. Input. Nah, sekarang kita bikin tampilan agar lebih menarik aja sebenarnya. Check out. Oke, jadi ini sudah saya selesaikan tampilan awalnya. Kemudian kita akan meminta user memasukkan input. Nah, inputnya nanti akan kita masukkan ke variabel input. Oke. Kemudian, setelah user memasukkan input, kita akan melakukan pengecekan apakah dia 1, 2, atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan menggunakan switch case karena lebih nyaman lah rasanya. Oke, jadi di sini switch case kita masukkan terlebih dahulu kondisinya. Kondisinya adalah input. Oke, case 1 atau ketika inputnya bernilai 1, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menghitung segitiga. Jadi kita akan minta user untuk menginputkan segitiga alas dan tinggi. Sebelum itu ini akan saya bikin tampilan sedikit, enternya. Oke, dah. Oke, jadi case pertama, ketika dia inputnya itu adalah 1, maka kita akan meminta usernya menginputkan alas dan tinggi. Ini sudah. Saya akan meminta user memasukkan alas dan masukkan tingginya. Namun sebelum itu, kita wajib deklarasikan variabelnya dulu. Di sini saya akan menggunakan float agar input yang dimasukkan itu bisa bernilai desimal. Oke, float A dan B. Kenapa saya bikin A dan B? Agar nanti bisa memudahkannya. Jadi biar gak banyak bikin variabel, kita biar bisa bikin 2 variabel untuk menghitung segitiga dan persegi panjangnya. Kalau kita bikin satu-satu itu ada alas, tinggi, terus panjang, lebar. Jadi biar kita bikin 4. Jadi kita hanya bikin 2 untuk setiap programnya nanti. Oke, jadi kita minta user memasukkan alas dan tinggi. Kemudian setelah user memasukkan alas dan tinggi, kita akan mengeksekusi program tersebut. Nah, di sini rencananya saya akan menggunakan function untuk menghitung alas dan tingginya. Termasuk juga untuk yang persegi panjang saya akan menggunakan function. Oke, jadi kita akan membuat functionnya terlebih dahulu. Float, terus nama function segitiga. Kemudian kita akan masukkan parameter alas dan tinggi. Alas, tinggi. Oke, dong. Kemudian di sini kita akan memasukkan kode programnya. Nah, jadi langsung aja kita deklarasikan luas. Oke, luas kita deklarasikan di sini. Luas. Oke, jadi kita akan membuat luas sama dengan rumusnya 0,5 kali alas kali tinggi. Oke, itu bisa kita kasih kurung di sini, bebas. Kemudian kita akan menampilkan luasnya dengan cara, selanjutnya kita akan menampilkan luasnya ini dengan 3 digit angka di belakang koma. Jadi di sini saya akan menggunakan yang namanya set precision. Nah, untuk itu kita harus memasukkan library-nya terlebih dahulu. Jadi kita include-kan library-nya itu io main.
Kemudian kita akan CO, kita tampilkan fix, ini khusus untuk set precision ya, set precision 3 kali belakang koma. Kemudian videonya adalah luas dot nline. Oke. Sekarang kita return 0. Oke, kita coba running dulu programnya ya. Oke, error. What? Oh ya, di sini kita harus menginputkan variabelnya. Float alas, float tinggi. Nah, luas. Oh ya, luas ada di sini ya. Harus dideklarasikan di sini. Karena kalau di sini dia nanti hanya akan dikenali oleh function main, maka dia tidak akan dikenali oleh function-function lainnya. Termasuk function segitiga itu tidak akan dikenali oleh luasnya ini. Jadi tidak akan mengenali luas function segitiga. Oke. Masukkan alas. Sepertinya ada error. Ya, kurang titik koma guys. Enter lagi. Nah, kita masukkan input 1 terlebih dahulu. Oh ya, di sini saya lupa memasukkan fungsinya. Kita panggil fungsinya dia. Segitiga. Nah, tolong. Float segitiga. Oh iya, dia meminta parameter AB. Nah, input 1. Titik 1, oke. Menghitung luas segitiga, masukkan alas 12. Masukkan tinggi 13. Nah, ini dia. Pilihan input. Oke, dia mengulang lagi ya, karena masih belum kita buat untuk program berhentinya. Jadi dia akan terus mengulang-mengulang seperti itu. Oke, yang penting ini sudah berhasil. Tinggal kita perbaiki bagian ininya aja, biar lebih bagus tampilannya. Bagian function segitiganya. Oke, ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk yang persegi panjang. Tinggal kita copy saja yang ini. Nice. Kita ubah persegi panjang. Load panjang dan lebar. Nah, kemudian untuk rumusnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Oke, luas persegi panjang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membuat case baru. Case 2. Nah, ini ketika inputnya itu adalah 2. Oke, sebelumnya kita harus break dulu agar function yang di bawahnya tidak dijalankan. Case di bawahnya tidak dijalankan ketika sudah memilih case 1. Oke, lanjut. Kita bikin sama seperti ini. Bukan 100% sama, tapi mirip. Nice. Oke, menghitung luas persegi panjang. Masukkan panjang dan masukkan lebar. Nah, kita panggil fungsinya persegi panjang. Ya, betul. Panjang 1. Nah, oke. Selanjutnya kita akan bikin function, bukan function, tapi kondisi default. Nah, default ini adalah ketika kondisi 1, 2, dan seterusnya tidak dipenuhi, maka dia akan menjalankan function default ini. Nah, maksudnya kondisi default. Oke. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan membuat, kita akan menampilkan bahwa inputnya itu tidak valid. Oke, jadi ini sudah. Jadi ketika dia menginputkan selain 1 ataupun 2, maka akan ditampilkan input tidak valid. Input valid hanya 1 atau 2. Oke, kita coba jalankan terlebih dahulu. Oke, kita masukkan input 1 terlebih dahulu. Nah, masukkan alas 12. Tinggi 43, 45. Nah, sudah. Kemudian kita masukkan input lagi 2. Masukkan panjang 9 misalkan, kemudian lebar 2. Maka ini adalah luas persegi panjangnya. Namun jika kita inputkan selain itu, misalkan 9, maka input tidak valid. Input valid hanya 1 atau 2. Oke, karena ini masih terus berulang-berulang seperti itu, kita akan stop perulangannya. Kita akan minta dia menginputkan lagi. Oke, jadi kita akan minta dia menginputkan apakah dia mau mengulang perhitungannya ini lagi atau tidak. Kita bikin variabel baru lagi dengan nilai string ya. Kita pakai string di sini. Karena yes or no itu adalah string dia. Oke, string masukkan. Oke. Nah. Kita akan masukkan ini ke dalam variabel masukan. Oke, jadi kita akan mengambil inputan yang diberikan oleh si user, itu yes or no. Kebiasaan itu.
kita izin masukkan. Oke, sudah. Kemudian kita cek if masukkan kan tidak sama dengan yes, maka kita akan membuat bahwa perulangannya ini berhenti. Jadi ketika dia yes, maka dia akan terus lanjut. Namun jika tidak yes, kita akan hentikan perulangannya ini. Jadi kita check out. Thank you. Kemudian kita hentikan perulangannya. Ulang. Variabel ulang kita matikan. Sama dengan false. Oke, sudah. Kita coba running lagi. Input misalkan 2. Nah, luas persipannya masukkan panjang. 2. Masukkan lebar 1. Nah, ini. Kemudian masukkan. Oke, jadi setelah saya perhatikan ternyata saya salah memasukkan ini. Ini harusnya kita masukkan di setelah switch case-nya nih. Nah, ini kan kurung kurawal mempunyai switch case. Jadi ketika kita masih masukkan di sini, maka dia terhitungnya sebagai switch case-nya juga gitu. Jadi kita harus masukkan dia di luar switch case-nya. Oke, kita coba running. Nah, kita coba masukkan input 2, panjang 12, lebar 2. Oke, sudah. Lagi, no. Maka dia akan selesai. Thank you. Oke, di sini saya mau perbaiki sedikit untuk tampilannya. Oke, sudah. Nah, di sini saya akan coba untuk menggunakan kode program ini di C++. Oke, kita coba. Nah, kita save. Hitung luas .tv. Kita save dulu. Oke, sudah. Kita coba running. Ctrl Alt N. Nah, running. Kita coba tunggu. Oke, jadi setelah saya save dan saya running, laptop saya ngehang. Jadi setelah saya cek, kita tidak perlu menambahkan break lagi ya di default, karena dia akan terus melakukan pengulangan di sini. Seperti itu. Jadi di default kita tidak perlu tambahkan break. Kalau kita tambahkan break, maka akan terjadi infinite loop. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan running lagi. Semoga tidak ngehang lagi. Oke, mau. Kita akan coba menghitung dari yang segitiga terlebih dahulu. Oke, masukkan alas. 21, 31, 31. Nah, dia akan menghasilkan output luas segitiga. 325,5. Oke, kita lakukan perhitungan lagi di persipannya. Panjangnya 56, lebarnya 12. Nah, itu dia. Kita coba lakukan masukkan selain 1 dan 2 ya, 9 misalnya. Nah, dia akan menghasilkan input tidak valid. Input valid hanya 1, 2. Oke, menghitung lagi. Kita cukupkan ketik no atau apapun selain yes. Kan dia akan berhenti. Thank you. Oke, jadi sekian untuk implementasi algoritma ke dalam bahasa pemrograman C++ ini. Akhir kata, terima kasih dan dadah.